Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nisya Gusalim, mahasiswa semester 2 Prodi PI PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia. Video ini dibuat sebagai nilai UAS yang Sains AUD di bawah bimbingan dosen Ibu Nur Hamzah Mahmud SPD MPD. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang siklus air sebagai media pembelajaran untuk anak usia dini. Baik, jadi teman-teman, ini adalah media siklus air yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk anak usia dini. Di sini ada beberapa bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat siklus air ini, yaitu yang paling pertama di sini saya gunakan gunakan styrofoam, dan awannya saya gunakan kapas, dan awan hitamnya ini saya tambahkan dengan spidol. Terus mataharinya saya menggunakan kertas origami, begitu juga dengan kupu-kupu dan bunga-bunga yang ada di sini, beserta papan-papan nama dan tanda panah. Saya menggunakan kertas origami. Terus untuk tanahnya sendiri saya menggunakan styrofoam, dan rumput hijau di dalam ini saya gunakan lumut batu. Dan ada boneka satu di sini, ini sebagai hiasan agar terlihat lebih menarik. Ya. Di sini juga ada mika kue yang saya gunakan sebagai wadahnya, sebagai tempatnya saya gunakan mika kue. Jadi teman-teman, siklus air juga dikenal sebagai siklus hidrologi, yaitu proses siklus air yang berkelanjutan di seluruh permukaan bumi, atmosfer, dan bawah tanah. Siklus ini terdiri dari beberapa tahapan penting yang melibatkan perubahan fisik air antara cair, gas, dan selanjutnya teman-teman ada beberapa tahapannya. Yang pertama, evaporasi atau penguapan. Jadi evaporasi itu air dari permukaan laut, sungai, danau, dan permukaan tanah menguap ke atmosfer akibat panasnya matahari. Dan evaporasi juga ini terjadi pada keringnya tanaman melalui proses yang disebut transpirasi. Selanjutnya kondensasi. Uap air yang naik ke atmosfer akan mendingin dan berubah menjadi tetesan air kecil melalui proses kondensasi. Dan tetesan air ini berkumpul membentuk awan hitam. Dan terjadilah presipitasi atau pengendapan atau yang disebut dengan hujan. Nah, ketika tetesan air dalam awan menjadi terlalu berat, maka mereka akan jatuh ke permukaan bumi sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, dan embun beku. Selanjutnya ada tahapan infiltrasi. Nah, tahapan infiltrasi ini sebagian air yang jatuh sebagai presipitasi meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Air ini mengisi akuifer dan dapat digunakan oleh tanaman atau mencapai lapisan batuan yang lebih dalam dan akan berkelanjutan sampai selanjutnya ke transpirasi. Nah, tumbuhan menyerap air dari tanah melalui akar mereka dan melepaskannya ke atmosfer sebagai uap air melalui pori-pori daun dalam proses yang disebut transpirasi. Nah, jadi dia tahap ini kan berkelanjutan sampai selanjutnya, dan dari tanah dia akan mengalir melalui sungai dan membawakannya ke air laut. Jadi siklus air ini sangat penting untuk mendukung kehidupan bumi kita, teman-teman. Mengapa? Karena iklim akan menyediakan sumber daya air yang diperlukan untuk berbagai kebutuhan manusia dari ekosistem. Nah, setiap tahap dalam siklus ini saling berkaitan dan memastikan distribusi air yang merata di seluruh planet. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan media siklus air saya. Semoga bermanfaat. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.